Bayangkan tengah malam yang sunyi, angin berhembus pelan, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tubuh Bapak baru saja mulai terasa nyaman di atas kasur, tapi tiba-tiba rasa kebelet datang lagi. Dengan mata setengah terpejam, Bapak berusaha berdiri, menahan dingin yang menusuk tulang, berjalan perlahan menuju kamar mandi. Setelah selesai, Bapak kembali berbaring, berharap bisa tidur lagi. Namun baru 1 jam kemudian, perut terasa penuh lagi. Begitu terus setiap malam, seolah tubuh ini tidak memberi kesempatan untuk beristirahat. Bapak Ibu tahu tidak, kondisi seperti ini bukan hanya melelahkan tapi juga berbahaya bagi kesehatan lansia. Hal ini terjadi karena saat tubuh seharusnya memulihkan diri, ginjal justru bekerja lembur tanpa henti. Akibatnya, pagi hari kepala terasa berat, lutut kaku dan semangat pun hilang. Banyak yang mengira ini akibat usia, padahal seringkali penyebabnya bukan karena tubuh sudah tua, melainkan satu kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap malam tanpa sadar. Dan inilah bagian yang sering membuat orang kaget. Hanya dengan memperbaiki 1 gelas minuman malam, banyak pasien saya bisa tidur nyenyak sampai pagi tanpa bolak-balik ke toilet. Apa sebenarnya rahasianya? Malam ini saya akan jelaskan semuanya dengan cara yang sederhana agar mudah dipraktikkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia yang penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Dari desa pesisir hingga kota besar, saya melihat betapa banyak Bapak Ibu yang berjuang melawan gangguan tidur dan sering buang air kecil di malam hari. Sebagian sudah pasrah menganggap itu takdir usia, padahal sebenarnya tubuh hanya sedang meminta bantuan dengan cara yang lembut. Hari ini, saya ingin berbagi satu ilmu sederhana namun sangat berharga. Ilmu yang bisa membuat Bapak Ibu kembali merasakan tidur nyenyak, segar di pagi hari, dan tentu saja menjaga kesehatan lansia secara alami tanpa obat mahal. Beberapa waktu lalu, seorang pasien saya datang dengan wajah letih dan mata sayu. Namanya Pak Hadi, usianya 66 tahun, seorang pensiunan guru dari Pekalongan. Ia berkata dengan suara pelan, "Dok, saya sudah lupa rasanya tidur 5 jam tanpa bangun. Setiap malam bisa 4, bahkan 5 kali ke kamar mandi." Istrinya yang duduk di sampingnya mengangguk pelan, matanya ikut berkaca-kaca. Mereka berdua sudah mencoba berbagai cara, dari minum jamu, mengurangi air putih, sampai menghindari kopi sore hari, tapi tetap saja setiap malam berubah menjadi perjuangan. Bagi banyak lansia seperti Pak Hadi, masalah ini bukan sekadar gangguan kecil. Kurang tidur membuat tubuh cepat lelah, kepala terasa berat, dan sendi pun makin kaku. Bahkan saat pagi tiba, semangat untuk beraktivitas hilang. Mau ikut pengajian jadi mudah mengantuk, mau bermain dengan cucu terasa berat, dan yang lebih menyedihkan, hubungan dengan pasangan pun kadang ikut renggang karena mudah tersinggung akibat kelelahan. Yang sering orang tidak sadari adalah bahwa buang air kecil berulang di malam hari bukan hanya soal kandung kemih, tapi juga sinyal bahwa keseimbangan tubuh mulai terganggu. Ginjal, prostat, dan pikiran adalah 3 hal yang seharusnya bekerja harmonis. Namun justru saling menekan ketika kita tidak memahami ritmenya. Dalam praktik saya sangat sering menemui kondisi ini, dan hampir semua pasien awalnya berpikir tidak ada solusi. Tapi saya masih ingat, setelah Pak Hadi mengikuti satu perubahan sederhana yang saya sarankan, dalam 2 minggu saja ia datang kembali dengan senyum lebar. "Dok, saya sekarang hanya bangun sekali menjelang subuh. Rasanya seperti mimpi," katanya sambil tertawa ringan. Dari titik itulah saya mulai mengajarkan kepada semua pasien lansia saya sebuah metode sederhana yang kini saya sebut sebagai protokol ginjal tenang. Dari pengalaman saya mendampingi ratusan pasien lansia, saya menemukan satu pola yang selalu sama. Begitu kita memahami cara tubuh bekerja di malam hari, keluhan kencing berulang perlahan berkurang dengan sendirinya. Karena itulah saya menyusun sebuah pendekatan sederhana yang saya beri nama protokol ginjal tenang. Metode ini bukan obat, bukan juga ramuan ajaib, melainkan cara alami untuk menenangkan tubuh dan memulihkan irama kerja organ di usia senja. Bapak Ibu tahu ginjal kita seperti pabrik pengolahan air, prostat seperti pintu gerbangnya, dan pikiran seperti pengawas utama yang mengatur semuanya. Jika salah satu bekerja terlalu keras, maka 2 lainnya akan ikut terganggu. Protokol ginjal tenang membantu menyeimbangkan ketiganya dengan langkah-langkah kecil yang mudah dilakukan di rumah. Ada 3 pilar utama di dalamnya. Pertama, mengatur jam dan jenis minuman agar ginjal tidak bekerja lembur di malam hari. Kedua,
memilih makanan yang menjadi sahabat prostat supaya aliran kencing lebih lancar. Dan ketiga, menenangkan pikiran serta melatih tubuh agar sinyal antara otak dan kandung kemih kembali selaras. 3 langkah ini terdengar sederhana, namun efeknya bisa luar biasa. Saya telah melihat sendiri perubahan banyak pasien, dari yang semula bangun 5 kali semalam, kini bisa tidur nyenyak sampai pagi. Allah menciptakan tubuh dengan sistem yang begitu bijak. Tugas kita hanya belajar memahaminya dan memperlakukannya dengan penuh kasih. Mari kita mulai dari pilar pertama yang paling sering disalahpahami. Cara dan waktu minum yang benar di malam hari. Bapak Ibu, coba ingat kembali. Biasanya jam berapa Bapak Ibu minum air terakhir sebelum tidur? Banyak orang menjawab sekitar jam 9 malam. Kadang bahkan sambil meneguk teh manis atau air hangat 1 gelas penuh. Mereka merasa itu kebiasaan sehat supaya ginjal bersih dan tidur lebih nyenyak. Padahal justru disitulah akar masalahnya dimulai. Ginjal kita sebenarnya bekerja seperti pabrik pengolahan air. Siang hari, pabrik ini beroperasi dengan penuh semangat, menyaring racun dan menjaga cairan tubuh tetap seimbang. Tapi ketika malam tiba saat tubuh bersiap beristirahat, pabrik ini seharusnya tidak lembur. Bayangkan, ketika semua mesin sudah mau dimatikan, tiba-tiba datang 1 truk besar air untuk diolah. Apa yang terjadi? Pabrik terpaksa menyalakan mesin lagi, dan para pekerja di dalamnya pun tidak bisa istirahat. Itulah yang terjadi pada ginjal kita ketika kita minum terlalu banyak menjelang tidur. Salah satu pasien saya, Ibu Rukmini dari Yogyakarta, mengalami hal serupa. Setiap malam beliau membuat teh manis kental 1 teko besar. Hasilnya, beliau harus bolak-balik ke toilet sampai 5 kali. Setelah saya sarankan mengganti minuman malamnya menjadi 1 gelas air jahe hangat tanpa gula pada jam 7 malam, hanya dalam seminggu frekuensinya turun drastis. Sekarang saya paling bangun sekali. Itu pun menjelang subuh, katanya sambil tersenyum lega. Kuncinya bukan pada jumlah air, tapi pada waktu. Tubuh lansia tetap membutuhkan cukup cairan, sekitar 8 gelas per hari. Tetapi sebaiknya 70-80% dari kebutuhan harian itu sudah diminum sebelum jam 5 sore. Setelah makan malam, boleh minum 1 gelas kecil minuman seperti air hangat, teh herbal tanpa gula, atau air jahe hangat sekitar jam 7. Setelah itu, cukup basahi bibir jika terasa haus. Cara sederhana ini membuat ginjal punya waktu istirahat, dan kandung kemih tidak lagi memberi sinyal mendesak di tengah malam. Saya sering mengatakan pada pasien, semakin cepat Bapak Ibu berhenti minum di malam hari, semakin lama tubuh diberi kesempatan untuk benar-benar tidur nyenyak. Ini bukan soal membatasi air, tapi soal memberi waktu bagi organ bekerja sesuai jam biologisnya. Dan yang menakjubkan, setelah kebiasaan ini diterapkan, banyak pasien bukan hanya tidur lebih pulas, tapi juga merasa segar saat bangun pagi. Jadi, mulai malam ini, coba ubah kebiasaan kecil itu. 1 gelas terakhir cukup diminum pada pukul 7 malam. Nikmati hangatnya perlahan sambil bersyukur masih diberi kesempatan merawat tubuh. Perubahan besar sering dimulai dari hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Beberapa waktu lalu, saya menerima pasien bernama Pak Slamet, usia 68 tahun dari Banyuwangi. Beliau datang dengan keluhan yang sama seperti banyak pria seusianya, sering buang air kecil di malam hari. Dengan nada pasrah, ia berkata, "Saya sudah ikhlas, Dok." Katanya kalau sudah tua ya wajar. Saya hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Menjadi tua memang takdir, Pak, tapi merasa lemah bukan kewajiban." Masalah kencing malam pada pria seringkali berhubungan dengan kesehatan prostat. Kelenjar kecil ini terletak di bawah kandung kemih dan berfungsi seperti cincin yang mengelilingi saluran kencing. Seiring bertambahnya usia, cincin ini bisa menebal, menekan saluran, dan membuat aliran kencing melemah. Akibatnya, kandung kemih tak pernah benar-benar kosong dan cepat kembali penuh. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa sangat terbantu hanya dengan memperbaiki pola makan. Saya menyarankan kepada Pak Slamet 3 jenis makanan yang saya sebut sebagai sahabat prostat. Pertama, tomat matang. Saat tomat dimasak, zat likopen di dalamnya keluar lebih banyak. Likopen adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel prostat dari peradangan. Kedua, biji labu panggang. Kuaci hijau kecil ini kaya akan seng, mineral penting yang menjaga hormon pria tetap seimbang dan mengurangi pembengkakan prostat. Ketiga, ikan kembung atau sarden. Ikan jenis ini murah, mudah didapat di pasar, dan kaya akan omega-3 yang membantu mengurangi peradangan serta melancarkan aliran darah ke organ bawah perut. Saya masih ingat, setelah sebulan menjalani pola makan ini, ia kembali dengan wajah cerah. "Dok, saya baru sadar ternyata tomat dan biji labu itu bukan sekadar lauk sederhana.
Sejak istri saya rajin buat sup tomat tiap sore, saya tidur lebih enak dan jarang bangun malam, katanya sambil tertawa. Bahkan tekanan darahnya pun ikut stabil. Tentu saja, saya juga mengingatkan beliau untuk mengurangi makanan yang bisa memperberat prostat seperti daging merah berlemak dan makanan yang digoreng. Kombinasi kecil ini membuat perubahan besar. Karena tubuh lansia bekerja seperti mesin tua yang lembut, ia tidak butuh bahan bakar mahal, hanya bahan yang bersih dan sesuai waktu. Yang menarik, banyak pasien saya mengatakan setelah menjalankan pola ini, bukan hanya kencing malam berkurang, tapi juga energi pagi terasa kembali seperti dulu. Tubuh ringan, langkah lebih enteng, dan hati lebih tenang. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menjaga kesehatan lansia secara alami, mulailah dari dapur sendiri. Makanan yang sederhana bisa menjadi obat terbaik bila kita tahu caranya. Dalam lebih dari 20 tahun saya mendampingi pasien lansia, ada satu hal yang selalu saya temukan. Tubuh tidak bisa tenang kalau pikiran masih gelisah. Banyak orang tidak sadar, seringnya buang air kecil di malam hari tidak selalu disebabkan oleh ginjal atau prostat, tapi justru oleh pikiran yang terlalu cemas. Saya sering menyebut kondisi ini sebagai ginjal gelisah. Coba Bapak Ibu ingat, pernahkah malam terasa panjang karena pikiran tidak berhenti berputar? Tentang kesehatan, anak, cucu, atau bahkan hal-hal kecil yang tak bisa dikendalikan. Saat itu, otak mengirim sinyal stres ke seluruh tubuh. Kandung kemih yang seharusnya beristirahat justru menjadi terlalu sensitif. Dan ketika baru terisi sedikit saja, sudah memberi sinyal ingin dikosongkan. Akibatnya, tidur pun terus terputus. Untuk memutus lingkaran ini, saya selalu mengajarkan 2 latihan sederhana yang bisa dilakukan sebelum tidur. Pertama, latihan napas perut. Caranya, Bapak Ibu berbaring dengan nyaman, tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 hitungan, rasakan perut mengembang, tahan napas 3 detik, lalu hembuskan pelan lewat mulut selama 6 hitungan. Ulangi selama 5 menit saja. Latihan sederhana ini seolah mengirim pesan kepada otak bahwa semuanya baik-baik saja. Tubuh pun mulai tenang. Detak jantung melambat, dan kantuk datang lebih cepat. Kedua, senam Kegel. Banyak lansia mengira latihan ini hanya untuk perempuan, padahal justru sangat baik untuk pria maupun wanita. Caranya mudah. Kencangkan otot seperti menahan buang air kecil selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan 5 detik. Ulangi 10-15 kali. Latihan ini memperkuat otot dasar panggul yang berfungsi sebagai katup menahan kencing agar tidak terlalu cepat keluar. Saya teringat pada Pak Yohan, 65 tahun dari Medan. Ia mengeluh sering kencing malam meski sudah mengatur minum dan makan. Setelah saya ajarkan latihan napas dan Kegel, seminggu kemudian beliau datang lagi dengan senyum lebar. "Dok, saya tidur lebih nyenyak, tekanan darah pun ikut turun," katanya. Yang menarik, latihan ini tidak hanya membantu mengurangi kencing malam, tapi juga memperbaiki sirkulasi darah dan vitalitas tubuh bagian bawah. Banyak pasien merasa tubuhnya lebih hangat dan ringan setiap pagi setelah beberapa hari rutin melakukannya. Jadi sebelum tidur malam ini, coba luangkan 5 menit saja untuk bernapas tenang dan melatih otot, karena ketenangan yang kita tanam di malam hari akan menjadi kesehatan yang kita petik di pagi hari. Banyak orang masih percaya bahwa minum banyak air sebelum tidur bisa mencuci ginjal agar tetap sehat. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Malam hari adalah waktu di mana tubuh seharusnya beristirahat, termasuk ginjal. Bila kita memaksanya bekerja keras pada jam-jam itu, ibarat memaksa mesin tua untuk terus berputar tanpa jeda, lama-lama akan rusak juga. Saya sering menjelaskan pada pasien, siang hari adalah waktu terbaik untuk mencuci ginjal karena tubuh aktif, metabolisme tinggi, dan sirkulasi lancar. Tapi begitu matahari terbenam, semua organ mulai menurunkan ritmenya. Saat itulah tubuh butuh ketenangan agar proses perbaikan berjalan sempurna. Allah menciptakan malam bukan hanya untuk tidur, tetapi juga sebagai waktu bagi organ-organ kita untuk memperbaiki diri. Jika ginjal dan jantung diberi kesempatan istirahat, maka kualitas tidur pun akan menjadi lebih baik. Tekanan darah lebih stabil, dan daya tahan tubuh meningkat. Hal ini saya lihat langsung pada banyak pasien lansia yang mau disiplin mengatur jam minum. Dalam 1 minggu saja, mereka merasa jauh lebih segar di pagi hari, dan jumlah kencing malam berkurang drastis. Jadi, yang menentukan bukan jumlah air, melainkan kapan dan bagaimana kita meminumnya. Kalau Bapak Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, tekan tombol suka dan tuliskan di komentar, "Saya mulai mengatur jam minum malam ini."
Langkah kecil ini bisa menjadi awal besar untuk menjaga kesehatan lansia agar tubuh dan pikiran lebih tenang serta hidup lebih berkualitas. Selama bertahun-tahun mendampingi pasien lansia, saya sering mendengar berbagai mitos tentang kencing malam yang ternyata justru membuat keadaan semakin buruk. Salah satunya, minum banyak air sebelum tidur biar ginjalnya bersih. Ini salah paham yang sangat umum. Benar, air putih memang penting untuk kesehatan lansia. Tapi waktu meminumnya jauh lebih penting. Kalau diminum terlalu malam, air tidak sedang mencuci ginjal, melainkan membuatnya lembur saat seharusnya beristirahat. Akibatnya, bukan hanya sering terbangun, tapi tekanan darah juga bisa naik karena tubuh tidak punya waktu pemulihan. Mitos lain yang sering saya dengar adalah, kalau sering kencing malam pasti kena diabetes atau ginjal rusak. Tidak selalu. Memang dua penyakit itu bisa menyebabkan gejala serupa, tapi pada banyak lansia, penyebabnya jauh lebih sederhana. Kebiasaan minum di waktu yang salah, tingkat stres tinggi, atau otot panggul yang mulai melemah. Jadi, jangan langsung menuduh diri sendiri sakit berat sebelum memeriksa pola hidup harian. Kadang yang dibutuhkan bukan obat, justru kebiasaan yang lebih teratur. Ada juga keyakinan bahwa, kalau sudah tua, ya wajar sering ke toilet. Diterima saja. Nah, ini pandangan yang paling ingin saya ubah. Menjadi tua adalah takdir. Tapi menjadi tua dengan keluhan bukanlah kewajiban. Banyak pasien saya yang usianya di atas 70 tahun kini bisa tidur nyenyak tanpa bangun berkali-kali. Mereka hanya mengganti teh malam dengan air jahe, makan tomat matang tiap sore, dan melakukan latihan napas 5 menit sebelum tidur. Yang paling penting, jangan pasrah pada keadaan. Tubuh kita, bahkan di usia lanjut, masih bisa diajak bekerja sama jika kita mau belajar memahami ritmenya. Dengan pengetahuan sederhana ini, kita bisa menjaga kesehatan lansia tetap bugar tanpa bergantung pada obat. Dan yang lebih indah, kita bisa kembali menikmati malam sebagai waktu untuk istirahat. Bukan perjuangan melawan rasa kebelet. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak kita semua memulai satu langkah kecil bersama. Saya menamainya Gerakan Komasebun Hari Tidur Nyenyak. Caranya sangat sederhana. Selama 7 hari ke depan, pilih satu kebiasaan dari protokol ginjal tenang yang sudah kita bahas tadi. Boleh mengatur jam minum sore hari, menambahkan tomat matang di menu makan malam, atau melakukan latihan napas sebelum tidur. Satu saja, tapi dilakukan dengan disiplin dan niat yang tulus. Setelah 7 hari, coba rasakan perubahan di tubuh Bapak Ibu. Tidur lebih nyenyak? Badan terasa ringan saat bangun pagi? Kalau iya, tulis pengalaman itu di kolom komentar. Ceritakan dengan jujur, karena cerita yang Bapak Ibu bagikan bisa menjadi inspirasi bagi ribuan lansia lain di seluruh Indonesia yang sedang berjuang menghadapi hal yang sama. Saya percaya, kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab dokter, tapi juga perjuangan bersama. Dengan saling berbagi pengalaman dan semangat, kita sedang membangun komunitas yang saling menguatkan, bukan saling mengasihani. Jadi, mari kita mulai gerakan kebaikan kecil ini dari rumah sendiri. Karena tidur nyenyak tanpa gangguan bukan kemewahan, melainkan hak setiap orang yang sudah berjuang sepanjang hidupnya. Bapak Ibu yang saya cintai, malam ini kita sudah belajar 3 hal sederhana dari protokol ginjal tenang. Pertama, atur jam dan jenis minuman agar ginjal bisa beristirahat dengan tenang. Kedua, konsumsi makanan sahabat prostat seperti tomat matang, biji labu, dan ikan yang kaya omega. 3, untuk melancarkan aliran kencing. Ketiga, latih napas dan tenangkan pikiran supaya otak tidak terus mengirim sinyal cemas ke kandung kemih. 3 langkah sederhana ini bisa menjadi kunci tidur nyenyak di usia senja bila dilakukan dengan sabar dan konsisten. Ingatlah, tubuh kita diciptakan dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Tugas kita bukan melawannya, tetapi menemaninya dengan penuh kasih. Tidur nyenyak bukanlah kemewahan, tapi bagian dari kesehatan lansia yang utuh, mencakup fisik, pikiran, dan hati yang damai. Kalau Bapak Ibu merasa ilmu ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga, tetangga, atau grup WhatsApp. Satu pesan sederhana bisa menjadi jawaban atas doa seseorang yang malamnya tak lagi tenang. Dan jangan lupa untuk menulis di komentar perubahan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mencoba protokol ginjal tenang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Setiap malam yang tenang adalah hadiah yang pantas sebagai penghargaan untuk setiap usia yang penuh perjuangan.